Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto akhirnya buka suara setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kaitannya dengan buronnya Harun Masiku. Hasto mengaku dia siap menghadapi proses hukum dan bahkan dia mengaku siap untuk dipenjara. Kendati tidak secara langsung mengaitkan penetapannya sebagai tersangka karena sikap kritisnya terhadap mantan Presiden Jokowi, namun Hasto menyatakan ada intimidasi dari aparat penegak hukum sebelum DPP PDIP akhirnya memecat Jokowi, anak dan menantunya sebagai kader PDIP. Mungkin maksudnya supaya jangan sampai dipecat gitu ya, jangan sampai berani-berani memecat Jokowi dan anak menantunya, kalau tidak pembalasannya akan sangat pedih. Kira-kira begitu ya. Pernyataan Hasto ini sekaligus mengkonfirmasi dugaan publik dan juga pernyataan-pernyataan dari pimpinan PDI yang lain bahwa Jokowi itu kendati tidak lagi menjadi presiden, namun dia masih punya kekuasaan untuk menggerakkan aparat penegak hukum. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talampesi, menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka karena sikap kritisnya terhadap Jokowi dan keputusan PDIP memecatnya. Alasan sesungguhnya menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Kata Roni ini dalam jumpa pers di Jakarta setelah Hasto ditetapkan menjadi tersangka. Kalau ini dia terbuka ya, langsung menyebut nama Jokowi. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partainya mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Maksudnya sikap tegas terhadap Hasto ya, terhadap KPK menjadikan dia tersangka. Hasto saat Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan statusnya sebagai tersangka itu tidak diketahui keberadaannya. Rumahnya itu di perumahan Margahayu Bekasi Timur tampak kosong dan hanya dijaga oleh 6 orang anggota Satgas PDIP. Namun kata politisi PDIP Guntur Romli, Hasto saat itu sedang merayakan Natal bersama keluarganya. Jadi ini adalah respon pertama Hasto setelah resmi menjadi tersangka. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode,
ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Penetapan Hasto sebagai tersangka di awal-awal pemerintahan Prabowo ini tentu saja sangat mengejutkan. Sejak buronnya Harun Masiku pada bulan Agustus tahun 2020, nama Hasto itu selalu dikait-kaitan dengan Harun Masiku. Namun, sampai masa jabatan pimpinan KPK yang semula diketuai oleh Firly Bahuri, dan kemudian dilanjutkan oleh PLT-nya, pelaksana tugas ketua KPK Nawawi Pomulango, nampak sekali ada keengganan dan ketidakseriusan KPK dalam menangani kasus tersebut. Bahkan seperti pengakuan ex-penyidik senior KPK, Novel Baswedan, para penyidik sesungguhnya sudah mengusulkan agar Hasto dijadikan tersangka karena mereka itu sudah mengantongi alat bukti yang kuat itu sejak tahun 2020. Jadi tidak lama setelah Harun Masiku buron. Namun pimpinan KPK di bawah Firly Bahuri enggan melakukan itu dengan alasan bahwa mereka ingin menangkap Harun Masiku terlebih dahulu. Jadinya nih seperti ayam dan telur, karena Harun Masiku tidak kunjung ditangkap, bukan tidak tertangkap ya, tapi tidak ditangkap. Ada keengganan itu ya, karena sementara Hasto sendiri ya tidak bisa jadi tersangka karena Harun Masiku belum ditangkap. Tampaknya keengganan pimpinan KPK ini karena saat itu presidennya masih dijabat oleh Jokowi, seorang petugas partai PDIP. Hubungan PDIP dengan Jokowi juga masih mulus-mulus saja. Jadi artinya pada waktu itu PDIP adalah partai penguasa ya. Jadi KPK pasti nggak akan berani mengambil langkah yang drastis itu menangkap seorang sekjen, ini orang nomor 2 di partai. Namun ketika Jokowi dan Megawati, CQ PDIP mulai pecah kongsi, dan kemudian puncaknya pada Pilpres lalu mereka bersimpang jalan, bahkan berhadap-hadapan karena Megawati itu mengusung Ganjar Mahfud, sementara Jokowi sebagai petugas partai itu tidak tegak lurus pada PDIP, dia malah mendukung Prabowo Gibran. Dan kemudian tampak sekali upaya-upaya dari Jokowi itu dengan berbagai macam cara mengalahkan kandidat yang diusung oleh Megawati. Dan sejak itulah kemudian Hasto dan PDIP mulai kritis terhadap Jokowi. Hasto secara terbuka menyatakan kepada wartawan bahwa setiap kali dia mengkritisi Jokowi, maka kasus Harun Masiku itu diungkit lagi. Ya. Lepas dari kasus hukumnya, sangat jelas kasus Harun Masiku itu memang digunakan sebagai alat politik untuk mengintimidasi dan menyandera Hasto, seperti yang dilakukan oleh Jokowi terhadap politisi lain, termasuk mereka yang pernah menjadi sekutu dan kemudian meninggalkan Jokowi atau beraninya melawan Jokowi. Salah satu contoh nyata itu adalah pada Nasdem ya, ketika Nasdem waktu itu memutuskan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. 2 orang menterinya jadi tersangka. Ini lepas sekali lagi, ini lepas dari ada kasus hukum atau tidaknya ya, karena kalau toh
mereka itu punya kasus hukum dan kemudian mereka tetap loyal pada Jokowi, rasanya dua orang menteri dari Nasdem itu aman-aman saja, yakni Menteri Menkominfo pada waktu itu Johnny G. Plate dan kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi karena Nasdem melawan kan akhirnya mereka diangkut juga, yang satu diangkut oleh Kejaksaan Agung, yang satu dicokok oleh KPK. Sementara bisnis-bisnis dari Surya Paloh juga dihabisi oleh Jokowi. Praktek politik sandra di era Jokowi itu banyak sekali mendapat sorotan dan bahkan kecaman. Ini yang terbaru dalam jumpa pers Natal 2024, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, bahwa menilai hal itu sebagai praktik politik busuk untuk membunuh lawan politik. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk pembunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks, Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan. Sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Kasus Hasto ini, kalau benar tudingan PDIP merupakan balas dendam Jokowi karena dipecat sebagai kader, jelas ini menjadi sinyal buruk itu bagi pemerintahan Prabowo dan juga masa depan Indonesia, karena ini kan banyak orang yang merasa bahwa sekarang ini eranya pasti berbeda karena tidak lagi di era Jokowi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tidak menjabat tapi tangan-tangannya itu masih bisa menjangkau aparat penegak hukum? Selain itu, kasus ini kalau sekali lagi benar karena campur tangan Jokowi, maka ini ada dua efek buruk yang bakal terjadi. Pertama, ini mendowngrade KPK, pimpinan KPK yang baru, dan orang makin tidak percaya terhadap KPK yang selama ini memang sudah tidak percaya. Apalagi kan pimpinan KPK yang baru ini merupakan hasil dari seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Jokowi. Jadi banyak yang mencurigai mereka ini adalah tetap orang-orangnya Jokowi yang diselundupkan di KPK begitu. Karena itu beberapa waktu yang lalu kan para aktivis pengamat hukum itu mengusulkan atau mendesak Presiden Prabowo untuk membatalkan hasil tim seleksi itu dan kemudian melakukan seleksi baru lagi. Tetapi ternyata Prabowo tetap mengajukan mereka hasil tim seleksi di era Jokowi itu untuk dipilih dan disahkan oleh DPR sebagai pimpinan KPK yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya terhadap pemerintahan Prabowo. Ini ya, pemerintahan Prabowo ini kredibilitasnya akan semakin lemah. Karena bagaimana mungkin ada seorang presiden seperti Prabowo, ada pemerintah yang berkuasa, tapi realitasnya yang masih terus berkuasa adalah presiden sebelumnya, dalam hal ini Jokowi. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.